Kenapa, Dede? Main yuk, Dedek mau main sama kakak cantik. Ayo, Dede. Ingat, kamu ada tugas. Tugas apa, Kocak? Harus banget nih ngerjain UAS. Wah, tapi PPT-nya udah jadi nih. Ya, sudah deh, aku buat aja. Oke guys, perkenalkan nama saya Zara Horis dengan NIM 23500811128. Saya dari kelas DSE C. Oke, hari ini saya bakal buat video UAS ngejelasin modul pengujian perangkat lunak dari modul 1 sampai 9. Kenapa? Ya, HP-nya mau dipakai ini dulu, mau bikin video. Ya udah deh. Tomorrow. Langsung saja kita pindah device. Nah, kita udah di sini. Sekarang kita akan membahas semua modul 1 sampai 9 dari hasil praktikum pengujian perangkat lunak ini. Oke, kita lanjut. Oke, untuk pendahuluannya, jadi praktikum pengujian perangkat lunak ini tuh aku tuh sama kelompok aku menggunakan studi kasus sistem informasi manajemen kepegawaian atau bisa disingkat dengan SIMPEK. Jadi ya praktikumnya tuh bakal dimulai dengan konsep dasar itu ada testing, terus kemudian perencanaan pengujian, penyusunan test case, melakukan unit test menggunakan PHP unit, integrasi testing hingga sistem testing menggunakan Catalon Studio. Tujuan dari seluruh praktikum ini tuh ya untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan memiliki kualitas yang baik. Oke, untuk modul pertama itu adalah dasar software testing. Jadi software testing itu merupakan proses untuk memastikan bahwa perangkat lunak berjalan sesuai kebutuhan dan bebas dari kesalahan yang dapat mengganggu pengguna. Tujuan pengujian adalah menemukan bug, meningkatkan kualitas sistem, serta memastikan setiap fungsi berjalan dengan baik. Lalu ada konsep umumnya. Di sini tuh ada dua macam, ada verification sama validation. Verifikasi itu proses untuk memastikan bahwa perangkat lunak dibangun dengan benar sesuai dengan spesifikasi desain yang telah ditentukan. Nah, sedangkan untuk validation itu proses untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dibuat benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, untuk kesimpulan modul 1 ini tuh tujuan pengujian perangkat lunak serta perbedaan antara verification dan validation sama konsep dasar software testing. Nah, oke, untuk selanjutnya ada modul 2. Modul itu perencanaan, pengujian, dan instalasi environment. Nah, pada tahap ini tuh penting ya, dimana nanti tuh akan memastikan seluruh perangkat lunak pendukung telah dipasang dan dapat digunakan dengan baik sebelum proses pengujian dilakukan. Jadi ada exam sebagai web server, ada database server, Composer sebagai dependency manager, PHP serta Laravel sebagai framework yang digunakan dalam pengembangan aplikasi SIMPEK. Nah, untuk tahap instalasi dan konfigurasi environment itu tahap ini tuh ya dimulai dengan mendownload semua yang dibutuhkan kayak exam, Apache sama
MySQL sama Laravel juga, karena project ini kita menggunakan Laravel. Setelah itu, setelah dilakukan pembuatan konfigurasi proyek Laravel termasuk pengaturan database dan pengujian koneksi, seluruh komponen diuji untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik pada lingkungan pengembangan yang telah disiapkan. Jadi ini ada dokumentasi berbagai komponen yang sudah di-download, ada exam dan yang lain-lain. Nah, untuk hasil dan kesimpulannya itu berdasarkan instalasi dan konfigurasi, seluruh perangkat lunak pendukung berhasil dijalankan dengan baik, dan Apache MySQL pada exam dapat digunakan. Komposer berhasil mengelola dependence proyek serta aplikasi Laravel dapat dijalankan tanpa kendala. Lalu yang modul ketiga itu adalah Lalu yang modul 3 itu ada perancangan pengujian Simpek. Nah, pada modul ini tuh ya bakal melakukan penyusunan test case specification untuk aplikasi Simpek tadi. Test case digunakan sebagai panduan dalam proses pengujian untuk memastikan setiap fungsi pada sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Nah, ini contoh perancangan pengujian di mana bakal dibikin kode modulnya, lalu modul yang dipakai misalnya login, terus submodulnya itu autentikasi. Kira-kira spesifikasinya memvalidasi akses pengguna berdasarkan user dan password kayak gitu, dan seterusnya. Lalu ada pendekatan dan kategori pengujian, di mana ini proses pengujian tuh menggunakan pendekatan black box testing sama white box testing. Ya, black box testing itu digunakan untuk menguji fungsi sistem berdasarkan input dan output tanpa melihat struktur program. Sedangkan white box itu testing digunakan untuk menguji logika dan alur program secara internal. Pengujian juga dikelompokkan berdasarkan peran pengguna, yaitu admin. Jadi penggunanya itu ada admin, ada pegawai, ada pimpinan pejabat, sama ada super admin. Nah, ini tuh setiap hak akses dapat diuji sesuai fiturnya masing-masing. Dan ini sebagai contohnya itu seperti ini ya, bahwa login tuh berhasil dengan data valid, terus ada password salah sama data kosong. Ini hasil yang diharapkan. Kalau misalnya login berhasil, sistem menampilkan dashboard sesuai role. Kalau misalnya password salah, sistem menampilkan pesan password salah, atau datanya kosong, sistem menampilkan user dan password wajib diisi. Nah, untuk hasil dan kesimpulannya itu objek pengujian berhasil diidentifikasi, fokus pengujian ditentukan untuk setiap modul Simpek, test case disusun lengkap dengan input dan output yang diharapkan. Dokumen ini menjadi acuan untuk pengujian pada modul berikutnya. Lalu ada modul keempat, yaitu unit testing atau whiteboard test case. Metode ini tuh digunakan untuk menguji logika program berdasarkan struktur internal kode sumber. Pengujian dilakukan dengan menganalisis alur program untuk memastikan setiap alur eksekusi dapat berjalan dengan baik. Ini juga dapat membantu menemukan kesalahan logika, percabangan, dan porsinya tidak terdeteksi. Nah, lalu ada flow graph sama cyclomatic complexity. Nah, pada tahap ini tuh membuat flow graph
berdasarkan alur proses program. Alur proses program itu sebagai contoh seperti ini ya. Misalnya di sini ada sebuah kode program login menambahkan data pegawai. Di sini diberikan node, lalu dibuatkan alur. Ini alur merupakan flow graph. Misalnya di sini bagian tambah pegawai, lalu pengisian data. Habis itu kalau misalnya dia error, dia langsung keluar dari sistem. Lalu kalau misalnya pengisian data tersimpan, dia bakal ke 4, lalu bakal mengeluarkan pesan berhasil dan dia turun ke 6. Nah, ini untuk perhitungan cyclomatic kompleksnya itu sesuai flow graph yang dibuat. Lalu untuk perhitungan cyclomatic complexity-nya itu di mana E itu sebagai jalur panahnya itu, jumlah jalur panahnya, lalu N-nya itu sebagai jumlah node nya itu, kayak misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6. Masukkan ke dalam rumus E dikurang N ditambah 2 dan hasilnya 2. 2 ini adalah berarti path-nya itu ada 2, jalurnya itu ada 2, yaitu 1, 2, 3 sama ke 6. Habis itu jalur keduanya 1, 2, 4, 5, 6. Seperti itu. Lalu ada independent path dan test case. Berdasarkan hasil perhitungan cyclomatic complex, diperoleh beberapa jalur independen yang harus diuji. Setiap jalur independen kemudian dibuat test case untuk memastikan seluruh kondisi percabangan dan proses dalam program dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian dilakukan pada berbagai kondisi input sehingga seluruh alur logika program dapat diverifikasi secara menyeluruh. Nah, ini sebagai contohnya. Kata dia ada menghasilkan 2 path. Itu kasus uji yang pertama itu ada 1, 2, 3, 6, di mana itu sistem menolak input karena data kosong dan menampilkan pesan error. Lalu yang ke jalur kedua itu ada 1, 2, 4, 5, 6. Itu sistem berhasil menyimpan data pegawai dan menampilkan pesan berhasil. Untuk kesimpulannya itu Quiet, please. No need to shout. No need to yell. No need to have a riot. Shut your eyes. Take a deep breath. Oh, you've gone all quiet. Meanwhile, in our universe. Untuk hasil dan kesimpulannya itu, program berhasil diidentifikasi dan diuji menggunakan test case yang telah disusun. Dengan penerapan white box testing, struktur logika program dapat dianalisis secara lebih mendalam sehingga potensi kesalahan pada alur program dapat ditentukan lebih awal. Lalu yang kelima ada modul kelima ada automation unit testing, pengantar PHP unit. Jadi PHP unit itu merupakan framework testing pada PHP yang digunakan untuk menguji fungsi atau unit program secara otomatis. Tujuan penggunaan PHP unit adalah untuk memastikan setiap fungsi dapat bekerja sesuai dengan hasil yang diharapkan serta mempercepat proses pengujian dibandingkan pengujian secara manual. Ya, implementasi PHP unit itu dilakukan ya pada tahap implementasi
dilakukan pembuatan file test case, tes yang berisi beberapa skenario pengujian. Ini pengujian dilakukan dengan menggunakan berbagai assertion seperti assert equal, assert true, sama assert false untuk membandingkan hasil aktual dengan hasil diharapkan. Setiap fungsi diuji secara terpisah sehingga kesalahan dapat ditemukan dengan lebih mudah dan proses debugging menjadi lebih efektif. Untuk hasil pengujiannya itu, setelah test case dijalankan menggunakan PHP unit, sistem menampilkan hasil pengujian berupa status berhasil atau pass, atau juga gagal atau fail. Hasil pengujian menunjukkan bahwa fungsi yang diuji dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Penggunaan PHP unit itu membantu untuk proses pengujian menjadi lebih cepat, konsisten, dan dapat dijalankan berulang kali setiap kali terjadi perubahan pada kode program. Untuk kesimpulannya, dengan adanya pengujian otomatis, proses verifikasi fungsi program dapat dilakukan secara lebih efektif dan akurat. Modul ke-6 ada Automation Unit Testing, sambungannya tadi, tapi ini adalah pengujian kelas dengan PHP unit. Pengujian kelas dilakukan menggunakan PHP unit dengan memanfaatkan stub dan mock object. Teknik ini digunakan untuk menguji suatu kelas tanpa bergantung pada objek atau layanan lain yang belum tersedia atau tidak ingin diuji secara langsung. Lalu penggunaannya itu ada dua macam, ada stub sama mock object. Stub itu digunakan untuk menggantikan objek asli dengan objek sederhana yang memberikan nilai tertentu sesuai kebutuhan pengujian. Lalu yang kedua ada mock object. Mock object itu untuk mensimulasikan perilaku objek lain sekaligus memverifikasi interaktif yang terjadi antar kelas. Nah, untuk kesimpulannya itu, seluruh skenario pengujian berhasil dijalankan menggunakan PHP unit dan menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Dan bahwa stub dan mock object dapat digunakan untuk mengisolasi kelas yang diuji dari ketergantungan eksternal. Jadi itu menunjukkan bahwa pengujian berhasil dijalankan menggunakan PHP unit dan berhasil dikeluarkan sesuai dengan yang diharapkan. Lalu modul ke-7 ada integration testing. Jadi ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa modul-modul yang telah dikembangkan dapat berinteraksi dan bekerja sama dengan baik dalam satu sistem. Jadi setelah integration testing dilakukan, itu setelah unit testing selesai dilaksanakan. Untuk skenario pengujian integrasi, pengujian dilakukan pada beberapa modul yang saling berhubungan dalam aplikasi Simplex seperti modul login, dashboard, data pegawai, pengajuan cuti, laporan, dan notifikasi. Setiap skenario dirancang untuk memastikan bahwa data yang dikirim dari satu modul dapat diterima dan diproses dengan benar oleh modul lainnya tanpa menimbulkan kesalahan atau inkonsistensi data. Nah, untuk hasil pengujian integrasi itu di mana beberapa modul tuh saling berhubungan dalam aplikasi Simplex seperti modul login, dashboard, data pegawai, pengujian cuti, laporan, dan notifikasi. Jadi setiap skenario itu dirancang untuk memastikan bahwa data yang dikirim dari satu modul dapat diterima dan diproses dengan benar oleh modul lainnya tanpa menimbulkan kesalahan atau konsistensi data. Jadi sebagai contoh ini, modul pertama itu ada login, modul kedua ada dashboard. Jadi di relasinya itu saling terhubungnya itu. Jadi setelah
kita login dan berhasil, sistem bakal memanggil dashboard sesuai role-nya. Nanti hasil yang diharapkan itu misalnya admin bakal masuk ke dashboard admin. Seperti itu. Hasil integration testingnya itu menunjukkan bahwa modul-modul yang dapat diuji dapat diintegrasi dengan baik. Proses pertukaran data antar modul berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan tidak ditemukan kesalahan yang menyebabkan kegagalan fungsi sistem. Untuk kesimpulannya itu, dipastikan bahwa setiap modul dalam aplikasi Simpek mampu bekerja secara integrasi. Pengujian ini penting untuk mendeteksi kesalahan yang mungkin tidak ditemukan pada saat unit testing karena melibatkan interaksi antar modul dalam sistem. Jadi hasil pengujian itu menunjukkan bahwa integrasi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan dan mendukung operasional aplikasi secara keseluruhan. Lalu modul ke-8 itu ada sistem testing menggunakan Catalon Studio. Jadi Catalon Studio itu merupakan tool automation testing yang digunakan untuk menguji fungsi-fungsi aplikasi secara otomatis. Jadi tujuan pengujian pada modul ini tuh memastikan bahwa seluruh fitur pada aplikasi Simpek dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna serta menghasilkan keluaran yang sesuai dengan spesifikasi sistem. Nah, untuk pembuatan skenario pengujian, dilakukan pembuatan test case dan test suite menggunakan Catalon Studio. Jadi skenario pengujian disusun berdasarkan fitur-fitur utama yang terdapat pada aplikasi Simpek seperti login, pengolahan data, pegawai, pengajuan cuti, laporan, dan fitur lainnya. Jadi itu untuk mensimulasikan aktivitas pengguna saat menggunakan sistem sehingga dapat diketahui apakah fungsi yang tersedia telah berjalan dengan benar. Nah, sebagai contoh ini ada pengetesan terhadap sistem login. Jadi ini tuh hasil pengujian menunjukkan bahwa fungsi-fungsi utama pada aplikasi Simpek dapat dijalankan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi menggunakan Catalon Studio itu membantu mempercepat proses pengujian dan meminimalkan kesalahan yang dapat terjadi pada pengujian manual. Jadi kesimpulannya itu bahwa fitur-fitur utama pada aplikasi Simpek dapat berjalan sesuai kebutuhan sehingga kualitas sistem dapat lebih terjamin. Jadi itu pada modul itu memberikan pemahaman mengenai penerapan automation testing menggunakan Catalon Studio dengan memanfaatkan test case, test suite yang telah dibuat. Proses pengujian sistem dapat dilakukan secara lebih cepat, konsisten, dan efisien. Lalu modul 9 yang terakhir ada implementasi dan eksekusi sistem testing. Jadi dilakukannya implementasi dan eksekusi sistem testing ini terhadap aplikasi Simpek itu berdasarkan skenario pengujian yang sebelumnya. Ini tuh dilakukan menggunakan Catalon Studio untuk memastikan seluruh fitur sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tahap ini bertujuan untuk memvalidasi bahwa sistem telah memenuhi spesifikasi fungsional dan siap digunakan dalam lingkungan profesional. Dalam pelaksanaan pengujiannya itu, setiap skenario diuji menggunakan data masukan yang sesuai untuk melihat apakah sistem berhasil menghasilkan keluaran yang diharapkan. Fitur-fitur yang diuji itu
meliputi login, pengolahan data pegawai, pengajuan cuti, pengolahan dokumen, laporan, serta fungsi-fungsi lain yang terdapat pada aplikasi Simpek. Nah, untuk hasil dan pengujiannya itu saat sudah dites menggunakan Catalon Studio, di mana sistem mampu menjalankan fungsi-fungsi yang diuji sesuai dengan hasil yang diharapkan. Sebagai contoh, ini fungsi bagian login. Bahwa login test case login itu semuanya tuh berhasil dijalankan dan tidak adanya kegagalan. Nah, untuk kesimpulannya itu dipastikan bahwa fungsi-fungsi utama pada aplikasi Simpek berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Pengujian ini menjadi tahap terakhir dalam rangkaian praktikum pengujian perangkat lunak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem telah berfungsi dengan baik dan siap digunakan sebagai solusi untuk mendukung pengelolaan data pegawai secara terintegrasi. Nah, untuk kesimpulan keseluruhan dari modul 1 sampai modul 9 itu, ini tuh memberikan pemahaman mengenai proses pengujian secara keseluruhan, mulai dari tahap perencanaan hingga sistem testing. Berbagai metode pengujian telah diterapkan pada aplikasi Simpek untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hasil pengujian menunjukkan bahwa fitur-fitur utama sistem dapat berfungsi dengan baik. Melalui praktikum ini memahami bahwa pengujian merupakan bagian penting dalam pengembangan perangkat lunak karena dapat meningkatkan kualitas, keandalan, dan kesiapan sistem sebelum digunakan oleh pengguna. Sekian dari ringkasan modul 1 sampai 9. I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Kita balik lagi ke sini. Gue udah gak kuat, gue tuh capek banget, kayak gue bener-bener capek, kayak parah, kayak gue pengen eja, caca, pep, jerit. Nah, begitulah hasil dari kesimpulan praktikum pengujian perangkat lunak dari modul 1 sampai 9. Jadi selama praktikum pengujian perangkat lunak ini tuh memberikan pemahaman proses pengujian gitu dari awal sampai akhir secara lengkap. Dan itu memberikan pemahaman baru bahwa kayak, oh gini loh caranya. Gimana cara melakukan testing terhadap sistem. Jadi saat membuat sebuah sistem itu gak bisa langsung diberikan ke pengguna gitu, langsung kayak nih coba pakai, langsung pakai gitu. Ya tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus melakukan testing terlebih dahulu, kira-kira semua fitur di dalam web itu atau aplikasi itu kira-kira berjalan dengan lancar atau tidak. Aku gila. Pernah narik jalan di mana dia, rumahnya ada tulisan stopnya. Oke guys, sekian dari hasil presentasi aku tadi yang menjelaskan semua modul tadi ya, yang panjang banget tadi. Kalau gitu, dadah ya guys. HP aku mau dipinjam soalnya.
야야야 빨리 모아봐. I get 보내고 싶어 this Christmas. Baby girl, you're on my wish list.